Saat ini banyak produk-produk berseliweran yang menjanjikan dapat memutihkan kulit. Salah satu kandungan yang sering digadang-gadang adalah glutathione. Tapi sebenarnya efektif apa enggak sih glutathione bisa memutihkan kulit? Jika memang benar, berapa banyak dosis yang harus kita konsumsi untuk bisa memutihkan kulit? Dan apakah produk yang sudah tersedia sesuai dengan dosis yang ditentukan? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan jika kamu suka dengan konten seperti ini, silakan klik tombol like. Hebohan baru-baru ini seputar sifat anti-melanogeniknya glutathione telah mengakibatkan banyak produk bermunculan sebagai obat ajaib untuk mencerahkan kulit dan mengobati hiperpigmentasi, terutama pada populasi etnis dengan warna kulit lebih gelap. Fenomena ini sebenarnya akibat dari pemasaran yang agresif, sehingga penggunaannya tidak terkendali dan berlebihan, terutama penggunaan sebagai obat injeksi atau parenteral. Glutathione atau yang sering disebut dengan GSH adalah suatu antioksidan kuat yang memiliki sifat anti-melanogenesis. Glutathione bekerja menghambat enzim tirosinase dan membuat perubahan melanogenesis dari eumelanin atau pigmen yang lebih gelap menjadi pheomelanin atau pigmen yang lebih terang. Kemudian si glutathione ini juga melawan radikal bebas. Sehingga dari manfaat atau sistem tersebut, glutathione ini dipromosikan menjadi agen pencerah kulit. Di Indonesia banyak produk glutathione yang tersedia dalam bentuk topikal, minum, produk oles, ataupun secara intravena atau disuntik ke dalam darah langsung. Sekarang kita bahas dulu produk glutathione yang dalam bentuk topikal atau oles ya. Saya mengambil referensi penelitian yang dilakukan oleh Christina Etnawati dan kawan-kawan pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta, Indonesia pada 74 wanita. 74 wanita ini dibagi dalam 3 grup, masing-masing diberi produk topikal yang berisi glutathione 0,1%, kemudian kelompok kedua 0,5% dan kelompok ketiga produk tanpa glutathione. Hasil yang diperoleh ternyata produk glutathione yang mengandung 0,1% ditemukan jauh lebih unggul dibandingkan produk yang mengandung glutathione 0,5% dan produk tanpa glutathione dalam mencerahkan kulit, terutama bagian-bagian kulit yang terpapar sinar matahari. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Watanabe dan kawan-kawan yang dilakukan pada 30 orang wanita Filipina berusia 30-50 tahun telah memberikan bukti yang nyata mendukung kemanjuran lotion topikal glutathione 2%. Dioleskan 2 kali sehari selama 10 minggu menghasilkan pemutihan kulit yang sementara. Hasil dari studi ini menunjukkan penurunan indeks melanin kulit secara signifikan antara kelompok glutathione dibandingkan kelompok placebo ya. Jadi produk topikal ataupun skincare yang mengandung glutathione dengan dosis yang sesuai dapat memberikan hasil mencerahkan kulit. Jadi harus dipastikan lagi dosis glutathione pada produk topikal tersebut. Sekarang kita bahas produk glutathione yang berupa suplemen oral. Glutathione pada suplemen oral ini yang paling bagus adalah dalam bentuk glutathione yang tereduksi atau yang disebut dengan GSH.
Terdapat 2 penelitian mengenai GSH oral dilakukan pada populasi Thailand yang dikerjakan oleh Arjin Patana dan Aswanonda. Pada wanita Filipina juga dikerjakan oleh Handok, melibatkan pemberian GSH 500 mg per hari dalam 2 dosis terbagi. Pada populasi penelitian, hasilnya ternyata menunjukkan penurunan jumlah melanin, namun hanya di lokasi tertentu, terutama bagian yang terpapar sinar matahari saja. Suplemen glutathione tidak hanya berbentuk kapsul, seringkali glutathione dikombinasi dengan zat lain seperti vitamin C, vitamin E, ALA, zinc, dan lain-lain untuk meningkatkan efektivitasnya. Di Indonesia, banyak ditemukan glutathione dalam bentuk serbuk yang dikombinasi dengan kolagen, vitamin C, yang mengklaim dapat memutihkan kulit. Namun di sini saya mau menginformasikan nih, minuman kolagen yang berisi glutathione belum tentu bisa memutihkan kulit atau mencerahkan kulit. Atau mungkin saja hanya gimmick semata. Ngapa? Karena kolagen tidak dapat memutihkan atau mencerahkan kulit. Sedangkan vitamin C ataupun glutathione harus dengan dosis yang sesuai. Misalnya dari penelitian yang sudah ada, dosis glutathione itu minimal 250-500 mg sekali minum sesuai dengan penelitian yang sudah ada. Atau produk tersebut yang bisa mencerahkan atau memutihkan kulit harus melakukan penelitian yang valid untuk bisa membenarkan statement mereka dong. Kita lihat dari salah satu produk yang di-endorse oleh seorang influencer yang seorang dokter juga. Produk ini mengklaim dapat mencerahkan atau memutihkan kulit. Pada produk ini tertulis bagian depan kemasannya ada L-glutathione. Namun faktanya di belakang kemasannya ini tidak ada keterangan berapa dosis glutathione yang ada di produk tersebut. Jadi jangan-jangan hanya gula saja isinya ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya jangan hanya karena di-endorse seorang influencer kalian percaya begitu saja. Menurut literatur yang mengevaluasi kemanjuran glutathione intravena untuk memutihkan atau mencerahkan kulit ini sebenarnya literaturnya masih sangat kurang. Selain itu, durasi terapi dan kemanjuran jangka panjangnya masih belum diketahui. Meskipun kurangnya bukti, produsen glutathione intravena itu merekomendasikan dosis 600 sampai 1200 mg, padahal belum ada literaturnya untuk disuntikan setiap minggu atau 2 kali seminggu tanpa durasi terapi yang ditentukan. Jadi kemanjuran dan keamanan suntik putih yang berisi glutathione dosis besar masih dipertanyakan loh karena kurangnya penelitian yang ada. Efek samping yang sudah terlihat pada saat penelitian saat glutathione diinjeksikan secara langsung yaitu efek sampingnya erupsi kulit seperti sindrom Stevens-Johnson atau SJS yang berpotensi fatal, kemudian ada epidermal toxics, kemudian ada disfungsi tiroid, disfungsi ginjal, komplikasi mematikan seperti emboli udara ataupun sepsis, serta ada juga shock anafilaktik yang biasanya bisa memicu kematian. Meskipun keamanan glutathione topikal dan oral tampaknya baik, kemanjurannya terutama dalam jangka panjang masih dipertanyakan. Bukti yang ada untuk mendukung atau mencegah penggunaan glutathione intravena sebagai modalitas terapi untuk memperbaiki warna kulit dan hiperpigmentasi juga masih minim dan kontradiktif. Meskipun ada kekhawatiran mengenai potensi dampak buruk yang terkait dengan cara pemberian ini, tapi masih banyak loh teman-teman di luar sana yang memakai glutathione intravena, apalagi disuntiknya di salon. Jadi teman-teman, pesan dari saya sebaiknya
teman-teman harus berpikir lebih kritis ya antara manfaat dan efek samping yang bisa timbul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan like dan share ya biar teman-teman yang lain tahu. Silahkan komen jika masih ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.